Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Pada video kali ini ingin saya tambahkan faktor penyebab kehancuran atau kekalahan pasangan Ganjar Mahfud pada 14 Februari kemarin. Video sebelum ini saya sudah paparkan setidaknya ada 15 hal yang menjadi sebab kekalahan mereka, dan 15 hal itu bisa kita katakan semuanya adalah faktor dari dalam atau faktor internal. Nah, kali ini saya ingin sampaikan faktor yang juga menyebabkan KO dan terkaparnya pasangan 03 di Pilpres tersebut, tetapi bukan dari faktor internal, yakni faktor eksternal. Jauh sebelum ini, pada detik-detik menjelang hari tenang, saya sudah sampaikan juga sebenarnya, tapi ingin saya pertegas lagi biar menjadi pelajaran gitu. Nah, ada dua faktor eksternal menurut saya yang menjadi bom bunuh diri pasangan Ganjar Mahfud. Dua faktor eksternal itu, yang pertama adalah faktor turunnya guru-guru besar, mengatasnamakan guru besar, mengatasnamakan kampus, mengatasnamakan profesor doktor sivitas akademika yang beramai-ramai tiba-tiba muncul menjelang hari tenang, menyerang Pak Jokowi, mengatasnamakan demokrasi dan lain sebagainya, bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja, tapi pada intinya sedang menyerang Pak Jokowi yang karambolnya tentu saja dengan maksud untuk menghancurkan suaranya 02 Pak Prabowo. Walaupun mereka tidak mengatakan demikian, tapi semua orang paham bahwa itu adalah diarahkan untuk menyerang 02. Saya juga ketika itu sudah mengatakan bahwa gerakan ini gerakan politis, dan terbukti kan di antara mereka ternyata adalah relasi-relasinya Pak Mahfud, yang bahkan pada satu kesempatan salah satu di antaranya yang ngomong di depan, yang ibu-ibu itu guru besar mengatakan mendukung Ganjar Mahfud, mendukung Pak Mahfud, ya, mendukung pasangan Ganjar Mahfud lah begitu. Turunnya para guru besar ini di injury time tiba-tiba, ya, dengan mengatasnamakan kampusnya, mengatasnamakan kepentingan demokrasi, pada detik-detik akhir menjelang pencoblosan tentu mencurigakan secara politik. Karena kalau mereka ingin mengkritisi tentang demokrasi, mengkritisi tentang MK dan lain sebagainya, itu mestinya jauh-jauh hari sebelum mendekati hari pencoblosan. Karena itu sudah lama muncul. Mengapa kemudian tiba-tiba baru muncul saat itu? Tentu orang akan sangat mudah menilai, menganggap bahwa itu adalah gerakan politik. Gerakan politik mengatasnamakan kampus, mengatasnamakan guru besar. Tidak banyak gerakan politik yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan yang lain, kebenaran, tidak kemengek. Pada ujungnya adalah kepentingan politik. Kalau betul-betul objektif independen, tentu saja suara itu muncul jauh-jauh hari, sehingga kemudian bisa menjadi bahan evaluasi bagi KPU dan penyelenggara pemilu yang lain. Tapi pada saat menjelang pertandingan, yang tidak mungkin ada perubahan aturan-aturan, itu jelas gerakan politik. Saya sudah sampaikan juga ketika itu. Dan menurut saya ini justru menjadi bumerang. Karena orang membaca dengan mudah bahwa itu gerakan politik, maka yang terjadi adalah tidak simpatik. Tidak simpatik terhadap capres-cawapres yang mereka dukung. Orang mengetahui bahwa mereka mendukung pasangan 03 walaupun mereka tidak sebut. Jelas dengan menghantam Pak Jokowi itu jelas otomatis sedang memusuhi 02. Dengan memusuhi 02 berarti sedang bekerja untuk kepentingan politik lawan politiknya. Dalam hal ini tidak ada lain adalah 03. Nah, maka yang terjadi adalah orang menjadi tambah tidak simpatik dengan 03. Dan yang terjadi tadi menjadi kehancuran. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor eksternal kedua yang menurut saya menjadi bom bunuh diri terbesar adalah diluncurkannya film Dirty Fort
Saya juga sudah bahas kan, pada saat pertama kali Dirty Vote itu diluncurkan di hari tenang, pertama hari tenang ya. Saya sudah sampaikan ini adalah bom bunuh diri. Bom bunuh diri bagi 03. Ya semua orang juga akan menyebut bahwa itu adalah kepentingannya 03. Boleh-boleh saja menganggap dan menganalisa bahwa ini kepentingannya 03. Karena yang diserang seluruhnya adalah kebijakannya Pak Jokowi. Menganggap Pak Jokowi dan sistem pemerintahan yang dijalankan selamanya tidak netral dan lain sebagainya, itu suara-suara banyak dari barisan 03. Dan kemudian ternyata betul bahwa para pemain di film itu ternyata adalah mantan anak buahnya Pak Mahfud MD di Menko Polhukam belum lama sebelum Pak Mahfud MD mengundurkan diri. Dan dengan sangat mudah tentu saja itu diarahkan untuk kehancurannya 02. Tetapi menurut saya sudah mengatakan ini pada saat itu ya, sebelum pencoblosan, ini adalah bom bunuh diri terakhir yang justru akan menjadi bumerang besar bagi 03. Dari timingnya sama, timingnya diluncurkan pada saat hari tenang dengan maksud kan agar ketika film itu diluncurkan, koreksi-koreksi, klarifikasi dan lain sebagainya dianggap sudah tidak punya waktu lagi karena masa hari tenang. Tapi tidak, Ferguson, rakyat sudah cerdas. Anda membuat film itu jelas politis. Ya kalau memang betul ikhlas betul ya demi perbaikan bangsa dan negara, ya mestinya diluncurkannya tidak pada hari tenang. Diluncurkan pada injury time, itu jelas politis dengan maksud untuk merusak. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Anda menghantam Pak Jokowi di kala posisi Pak Jokowi masih dicintai rakyat, itu sama aja Anda sedang bunuh diri. Anda akan menjadi bulan-bulanan pemilih, bulan-bulan masyarakat luas. Yang akibatnya apa yang Anda maksudkan tidak tercapai dan menjadi bumerang. Dan faktanya betul kan? Bukannya kemudian ratingnya Pak Ganjar Mahfud menjadi semakin tinggi, tetapi semakin buruk. Finalnya, endingnya adalah 14 Februari kalian memetik hasilnya. Memetik buahnya, kehancuran pasangan 03 dengan hanya mengantongi suara lowbat 16%. 2 hari sebelum pencoblosan atau pada saat film itu pertama kali diluncurkan, saya sudah bikin vlog ini, silakan Anda lacak dengan judul ya kurang lebih bahwa Dirty Vote adalah bom bunuh diri bagi 03. Rakyat sudah pandai bro, tidak mudah diprovokasi dengan model film begituan. Itu sama saja dengan para relawan, buser-buser yang lain yang selama ini menghantam, menghajar Pak Jokowi dengan segala macam argumentasi politis ya mulai dari MK dan lain sebagainya, itu mengkondisikan seluruh elemen institusi lembaga negara. Semuanya sudah berhamburan sebenarnya, cuman kemudian diresum oleh Dirty Vote itu dalam satu tayangan sekitar 2 jam. Ya soal filmnya sukses, viral, ditonton oleh puluhan juta itu persoalan lain. Tapi bahwa persoalan utamanya bukan itu saya kira dalam proyek itu, tetapi ya ini visi misi yang maksudnya untuk menghancurkan Pak Jokowi dan kepentingan politiknya, tapi yang terjadi justru sebaliknya, jadi bumerang. Dan lagi-lagi 14 Februari Anda membuktikan sendiri, kalian buktikan sendiri, hancur. Dan para punggawa atau yang dibalik film itu kemudian kan dilaporkan polisi kalau nggak salah. Dan kita belum tahu ini, nampaknya belum diproses apa sudah, kita nggak, intinya nggak muncul kasusnya, follow up-nya di media. Mudah-mudahan tetap diproses agar siapapun bertanggung jawab ketika berani mengungkapkan hal-hal yang sangat sensitif terkait kepentingan bangsa dan negara.
Oke, itu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.